Pertemuan ke-8 AKB. Zat adiktif. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, 2 zat adiktif narkotika, dan 3 zat adiktif psikotropika. Ketiganya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kamu juga sering mengkonsumsi makanan atau minum yang mengandung bahan tersebut. Bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif yang kamu kenal antara lain pada kopi, teh, dan coklat. Berikut ini adalah bahan yang mengandung zat adiktif non-psikotropika yang ada di sekitar kamu. A. Kafein dalam teh. Kamu tentu sudah sering mengonsumsi teh. Tahukah kamu teh termasuk ke dalam kelompok bahan yang mengandung zat adiktif karena mengandung tein dan kafein? Itulah sebabnya sebagian dari kamu menjadi terbiasa mengonsumsi teh setiap hari. Teh aman dan baik untuk dikonsumsi dalam jumlah tidak berlebihan. Teh juga mengandung kafein, teofilin, dan teobromin dalam jumlah sedikit. Yang ke B, kafein dalam kopi. Kopi adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang telah disangrai dan dihancurkan menjadi bubuk kopi. Kopi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dari teh. Umumnya, kopi dikonsumsi orang dengan tujuan agar mereka tidak mengantuk. Kopi tidak membuat orang tidak mengantuk karena kafein dalam kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Meski bahan adiktif dalam kopi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, tetapi kopi memiliki manfaat beberapa terapi secara berlebihan. Terapi kopi memiliki manfaat pada beberapa terapi kesehatan. Kopi dapat mencegah penyakit Parkinson, kanker usus, kanker lambung, dan kanker paru-paru. Dalam beberapa kejadian, kopi dapat menjadi obat untuk sakit kepala, tekanan darah rendah, dan obesitas. Yang ke-C, nikotin dalam rokok. Rokok dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan telah dicampur dengan bunga, cengkeh, serta berbagai macam aroma. Rokok mengandung nikotin dan tar. Nikotin dapat menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Merokok dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi organ-organ tubuh, baik organ luar maupun organ dalam. Pengaruh pada organ luar dapat berupa perubahan warna gigi dan kulit. Sedangkan berpengaruh pada organ dalam dapat memicu kanker paru-paru. Yang kedua, zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Menurut undang-undang yang berlaku, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan ke dalam golongan tertentu. Tahukah kamu contoh-contoh narkotika? Ada banyak. Bahan-bahan ini misalnya opium, kokain, ganja, heroin, dan amfetamin. Menyimpan bahan-bahan ini adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, apalagi menggunakan sanksi kurangan penjara dapat menjadi ancaman. Yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Kelompok zat adiktif ketiga, psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika yang berkegiatan psikoaktif. Berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seorang. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan halusinasi, ilusi, gangguan cara
pikir dan perubahan alam perasaan. Penggunaan psikotropika juga dapat menyebabkan ketergantungan serta berefek merangsang pemakaiannya. Pemakaiannya saat psikotropika yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Contohnya psikotropika antara lain ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Sekian dan terima kasih.